Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Adanya saya di sini, saya akan sedikit mengedukasi kalian, yaitu tentang bahaya menikah muda. Oke. Sebelumnya ada yang udah tahu belum nikah itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya, boleh. Itu adalah sebuah ikatan suci dan resmi antara dua orang, yaitu seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membangun keluarga dan hubungan bersama. Oke. Ya. Tujuannya yaitu untuk membangun keluarga dan kehidupan bersama. ya, hubungan bersama. Kali ini kita mencoba untuk mengobrol tentang pernikahan di usia muda ya. Sekarang itu kan banyak fenomena usia muda sudah nikah. Menurut kalian itu usia muda itu definisinya gimana sih? Ya, di bawah 18 tahun itu kan usianya masih muda ya. Yang pertama kita bahas yaitu tentang apa itu pernikahan dan tanggung jawabnya. Yang pertama ini, pernikahan itu bukan cuma soal suka sama seseorang, tapi juga soal tanggung jawab juga ya. Menikah artinya kita akan mengurus keluarga, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mendidik anak-anak. Dalam Islam, kita diminta untuk siap mental dan fisik sebelum menikah, supaya kita bisa bertanggung jawab ya. Nikah muda dan dampaknya bagi kesehatan, antara lain yaitu menikah pada usia remaja bisa berdampak buruk bagi kesehatan, terutama bagi perempuan. Ya, misalnya tadi yang nikah di bawah umur 18 tahun. Tubuh kita itu masih dalam masa pertumbuhan, yang pertama yang di bawah umur masih dalam pertumbuhan. Jadi resiko kesehatan saat hamil dan melahirkan itu lebih tinggi. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan sebagai amanah, ya, menjaga kesehatan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi nih dampak ketika kita melakukan pernikahan dini, yaitu dampak emosional dan dampak psikologis. Sebagai remaja, kita itu masih dalam proses mencari jati diri dan belajar mengontrol emosi kita ya. Jika kita menikah terlalu cepat, kita bisa mengalami stres berlebih karena belum siap menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga ya. Terus dampak lainnya yaitu pentingnya pendidikan dan persiapan ekonomi. Nikah itu kan bukan cuma sekedar suka sama suka, cinta sama cinta, kemudian kita nikah gitu. Kita harus persiapkan diantaranya yaitu persiapan mental dan persiapan finansial. Apa itu finansial? Misalnya sebelum nikah kita harus sudah nyiapin biaya buat nikah. Apa yang laki-laki punya pekerjaan yang tetap, yang perempuan sudah siap untuk mendidik anak dan mengurus suami, mengurus rumah tangga itu diantara dari persiapan emosi dan ekonomi ya. Kemudian pendidikan juga sangat penting. Sebelum kita menikah itu harus kita siapkan pendidikan diri kita sendiri ya, baik itu suami maupun istri itu harus siap dalam hal pendidikan. Soalnya ketika nanti kita punya anak, itu guru pertama bagi anak kita adalah seorang orang tua, terutama ibu ya. Karena dalam Islam mencari ilmu itu wajib untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Kemudian selanjutnya itu kita harus mempersiapkan emosi dan kemampuan mengelola hubungan. Di usia remaja, hubungan kita dengan orang lain masih belajar untuk saling memahami dan mengerti. Jadi menikah itu butuh kesiapan dalam berkomunikasi,
dan menghadapi konflik atau berbagai masalah di kehidupan. Ya. Jadi bukan berarti menikah muda itu nggak boleh. Alasannya apa menikah muda itu tidak dianjurkan dalam Islam pertama? Ada yang bisa nyimpulin yang tadi saya sampaikan? Nih, menikah di waktu yang tepat untuk masa depan yang lebih baik. Jadi dalam Islam itu mengajarkan kita untuk merencanakan hidup yang baik, termasuk memilih waktu untuk menikah. Dengan menunda nikah sampai batas kita sudah siap, baik siap secara mental maupun finansial, ya, kita artinya bisa membangun, harapannya bisa membangun keluarga yang lebih bahagia dan kuat sampai di masa depan. Ada yang mau bertanya atau mau? Boleh, silakan. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan di bawah umur? Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan di bawah Oh umur. iya. Ya. Tentang bahaya menikah pernikahan di bawah umur. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, sekalian dijawab. Jadi untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya pernikahan di bawah umur itu yang pertama yaitu edukasi di sekolah ya. Edukasi sekolah melalui program pendidikan. Jadi kita itu kan pernah belajar IPA ya tentang kesehatan reproduksi dan resiko nikah di bawah umur gitu. Jadi guru-guru yang mungkin paham tentang pembelajaran tentang reproduksi dan lain-lain itu bisa menjelaskan tentang bahaya menikah di bawah umur. Kemudian ada sosialisasi bisa melalui langsung atau melalui media sosial, itu bisa juga ya. Terus ada kerjasama dengan tokoh agama atau masyarakat, itu bisa menanggulangi pernikahan di bawah umur, edukasi. Terus kemudian ada bimbingan dari kedua orang tua ya. Kemudian ada pelatihan keterampilan untuk remaja biar nanti semakin dewasa semakin siap untuk menikah. Ya, itu diantaranya edukasi untuk ke masyarakat bagaimana bahaya dalam pernikahan dini ya. Udah ya, nggak ada yang nanya lagi? Ada lagi nggak? Jadi kesimpulannya menikah dini itu bukan berarti melanggar ajaran agama Islam. Cuma kita sebagai umat Muslim itu setidaknya harus sebelum menikah itu setidaknya sudah siap ya, baik secara mental maupun finansial ya. Gitu ya. Cukup ya? Cukup ya. Ya, terima kasih sudah menyempatkan hadir, sudah mendengarkan. Semoga edukasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semuanya.